Isak tangis pecah saat Zakarian, warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat, melihat jasad calon istrinya untuk terakhir kali di pelaminan. Wahyuni dan Zakaria seharusnya mengikat janji pernikahan pekan depan. Namun takdir berkata lain. Calon pengantin perempuan Wahyuni tewas usai motor yang ia kendarai ditabrak mobil SUV. Kecelakaan ini terjadi saat ia hendak mengantarkan undangan pernikahan mereka. Selama mempersiapkan pernikahan, Wahyuni dan Zakarian tidak pernah bertemu karena Zakarian bekerja di luar kota. Keduanya lalu berjanji untuk bertemu pada hari kecelakaan terjadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, bernafas pasti akan menemui kematian. Nah, bagaimana nih kita menyikapi hal ini? Ini bicaranya ada dua hal. Pertama bicara pernikahan. Udah mau nikah hari itu, detik itu, tapi Allah punya kehendak lain. Gimana kita menyikapinya? Silakan. Yang pertama Kiai Munawir Ngacir. Fadhol Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung gelatik belinya di kampung Melayu. Cakep. Mak-mak cantik, I love you. Alhamdulillah. Berbicara tentang kematian atau takdir, lafal katanya qadaro yuqadiru takdiron. Allah sudah tentukan. Ketika kita umur 4 bulan dalam kandungan, Allah sudah tentukan 4 hal yang Allah tentukan. Pertama tentang jodoh. Ini baru kali ini saya ngomong dipelototin sama nenek-nenek ini. Ya Allah. Mikir jodohnya, jodoh apa ini? Jodohnya. Allah pertama tentukan jodohnya. Yang kedua rizkinya. Yang ketiga tentang kematiannya. Yang keempat saqiyun au sa'idun. Baik atau buruknya Allah sudah tentukan dalam kandungan. 4 bulan Allah tentukan. Pertama tentang jodohnya. Ini tadi ngelihat tayangan yang ada di PT, Masya Allah, mau nikah ya, mau nikah. Kita bicara tentang kematian karena sebetulnya susah bicara tentang kematian. Kenapa? Karena saya belum mati, Pak. Ya. Saya belum pengalaman. Namanya ya. mati itu kan nggak bisa dihindarin. Betul. Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musayyada. Allah Bila Izrail datang memanggil jasad terbujur di pembaringan. Dongkleng. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kalian mau di mana saja, mau ngumpet di mana saja, walaupun ditutupin setebal bajai apapun, namanya sudah mau mati, Allah sudah tentukan pasti bakal ketemu. Di dalam surah Al-Jumu'ah kan ada ayatnya number 8, understand? Yes. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah. Qul katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad, qul adalah fi'il amar. Takdiruhu anta, katakanlah engkau wahai Muhammad, innal mauta sesungguhnya kematian itu farroya firu bakal lari, ya kan? Walaupun udah umurnya 80 tahun ditawarin mati mau nggak? Ya kagak, mati ya kan? Iya. Ya Allah. Padahal fa innahu mulaqikum, padahal namanya kematian bakal ketemu. Ya Allah, mau cantik mau jelek, mau kaya mau miskin, semuanya bakal mati. Orang miskin mati, orang kaya mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, kiai mati, ustad mati, munawir mati. Berarti namanya takdir Allah yang ngatur. Betul? Makanya kalau kepingin takdir kita bisa berubah, makanya kita suruh usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma
bi anfusihim. Baik. Ngerti semuanya jamaah. Ngerti dong ya Allah. Rajin pengajian. Ngajinya di mana? Di masjid? Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah. Makasih banyak Kiai. Selanjutnya mari kita simak tanggapan tentang fitih tadi bersama dengan Ustadz Ahmad Sodikin. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Dan yang tidak jawab salam saya doakan masuk angin. Masuk angin. Enggak. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Amin ya Allah. Kita telah menyaksikan barusan tentang misteri kematian. Siapapun akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang kaya mati, orang miskin juga Mati. Orang yang tinggi, yang pendek pun, Mati. pejabat, rakyat pun, Mati. siapapun akan merasakan kematian. Kematian itu tidak menunggu kaya atau miskin, tidak menunggu tua atau muda, tidak menunggu kekayaannya banyak atau sedikit, tidak menunggu sakit ataupun sehat. Kematian hanya menghinggapi orang yang hidup. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak usah takut dengan kematian, karena kata kematian adalah suatu yang niscaya kita akan menjalaninya. Karena kata para ulama, al-mautu babun wa kullun nas yadkhuluna fi. Kematian adalah pintu dan semua orang pasti akan melewati pintu tersebut. Kalau seandainya kematian adalah pintu yang di belakang ini, maka semua akan mengalaminya. Hanya bedanya ada yang duluan, ada yang jadi bisa ibu-ibu duluan, nanti saya belakangan, atau kebalikannya, saya belakangan, ibu Duluan. Sama baik. Allahu Akbar. Sama aja. Kita jangan takut akan kematian. Yang perlu kita ketakutan adalah kekhawatiran ketika kita tidak husnul khotimah, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu jangan kita takuti kematian, akan tapi song-song kematian dengan ibadah. Baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Sehingga kalau kita nanti meninggal dunia, Allah nyatakan di hadapan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, masuklah kalian kepada golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu kematian. Kalau mohon maaf tadi di tayangan ada calon pengantin kemudian sudah meniatkan untuk menikah, kemudian karena Allah berkehendak lain sehingga tidak jadi. Bu, Bapak yang dirahmati Allah, kita doakan mudah-mudahan siapapun kita, kalau kita muslim muslimah, insya Allah husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Sodikin. Silakan Kiai Haji Ustadz Blangkon Loreng Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-mujtaba wal muqtafa. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan guru-guru kami, Ustadz Munawir Ngacir, Ustadz Ahmad Sodikin, Ustadz David Halik. David Halik. Khalik.
Mugi-mugi pikantuk rahmat saking Allah Amin. Subhanahu wa taala. Dan semua jamaah Masjid Baitur Rahman dalam program Cahaya Hati Indonesia, insya Allah kita lan panjenengan sami pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita menanggapi fiti tadi yang telah dibahas oleh beberapa guru, bahwa kematian pasti datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu datang, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan maju ataupun mundur. Leres napa leres? Leres. Betul apa betul? Betul. Tapi ketika kematian itu datang, maka orang yang sudah pernah bersatu akan kehilangan. Leres? Leres. Betul? Betul. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Nah, di dalam fiti tadi belum hidup sama-sama. Kiai, maaf, ada yang gatel mau nyaut. Ada yang mau ikutan nyanyi dari saya. Di fiti tadi belum hidup sama, dereng nikah, belum menikah, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Mudah-mudahan bin yang dipernikahkan dan ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah takdir yang telah Allah gariskan ke beliau berdua. Wong lagi ngeterno undangan, baru mau mengantar undangan. Ternyata Allah telah menentukan bahwa engkau belum terjodohkan di dunia, mungkin dijodohkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah. Udah. Jawab lagi nih, nyaut. Dia kalau ada lagu bawaannya pengen nyanyi mulu nih, kayak ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, kenapa Ustadz ini kan bahas tentang kematian, kenapa harus gurau? Iya. Apakah meremehkan tentang kematian? Lah. Iya. Al maut tamamun ni'mah. Kematian itu adalah sempurnanya kenikmatan. Allah. Tapi panjenengan apa purun? Mau apa mau? Ibu langsung kaget. Saya tanya, apakah ibu mau? Oh mau. Kaget. Nggak bu, gampang. Nah, memang kematian itu tamamun ni'mah, nikmat yang paling sempurna. Itu Ya. Saya tanya, mau nikmat yang paling sempurna? Langsung mikir deh ibu-ibu. Kalau bahasa Jawanya rampatan, hidangan yang paling sempurna itu adalah kematian. Karena awal dari kenikmatan yang sempurna adalah kematian. Karena tadi disebutkan oleh Kiai sebagai pintunya. Olehnya itu ibu bapak jemaah itu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, cuman menyiapkan bekalnya saja, bukan urusan kematiannya. Nah, itu mudah-mudahan berkah dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guru-guruku. Saya jadi ingat ini satu pernah saya ketemu dengan almarhum waktu itu ya, dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau pernah bilang begini, yang namanya orang hidup itu adalah siap-siapin bekal. Kayak kita mau pulang kampung. Kalau pulang kampung lebaran bawa bekal nggak Bu? Bawa. Jadi bawa bekal yang banyak, ya kan? Dan kalau kita mau pulang kampung seneng apa sedih? Senang.
Seneng. Nah pas pulang kampung seneng. Buktinya apa? Orangnya udah mati nggak ada yang balik lagi katanya gitu. Saking senengnya betah di sana. Ini kiasan ini pakai beliau. Tapi artinya apa? Kita harus banyakin bekal untuk sana. Cuman kita yang ditinggal bisa nerima apa enggak? Betul apa betul? Betul. Nah baik, kita akan lanjutin lagi deh bagaimana kita menyikapi takdir kematian ini dan bagaimana pada saat kita harus mempersiapkan diri bila kematian datang. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.